Golkar tak akan bertanya soal dugaan pelanggaran HAM Papua ke Jenderal Andika Perkasa. Anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Adityo Rizaldi, membocorkan kisi-kisi pertanyaan untuk Jenderal Andika Perkasa saat menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan pada Sabtu kemarin. Bobi mengatakan Komisi 1 DPR RI tidak akan melemparkan pertanyaan mengenai dugaan pelanggaran HAM hak asasi manusia pada 2001 silam. Saya rasa saya pastikan tidak ada pertanyaan terkait dugaan pelanggaran HAM. Karena apa? Kita di parlemen ini tidak mau ada dugaan-dugaan itu karena cenderung akan jadi fitnah. Menurut Bobi, kasus pembunuhan tokoh Papua Teihio Elwes yang mengamati nama Andika dinilai sudah selesai. Proses peradilan sudah menghukum sejumlah perwira dan prajurit dalam kasus tersebut. Oleh karenanya, dugaan pelanggaran HAM tidak akan ditanyakan kepada Andika besok saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Proses tersebut sudah selesai semua, sudah ada yang bertindak, 4 perwira dan 3 prajurit. Sehingga pertanyaan mengenai hal itu saya rasa tidak akan ditanyakan. Bobi menyebut pertanyaan yang akan diberikan kepada Andika saat uji kelayakan dan kepatutan besok hanya seputar program Panglima TNI dalam 100 hari. Kemudian menyinggung mengenai modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista hingga kesejahteraan TNI. Hanya bagaimana teknik sebagai prajurit yang profesional dalam waktu 13 bulan. Ini termasuk waktu yang singkat bisa mencapai target-target itu. Lalu, modernisasi alutsista meningkatkan kapasitas profesional dan peningkatan sejahtera itu yang utama, kata Bobi. Selain itu, Komisi 1 juga tidak akan menyinggung mengenai laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN milik Andika. Menurutnya, komisi ini tak berwenang menanyakan hal tersebut sebab sudah ada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang lebih berwenang. Rencananya Andika akan menyampaikan paparannya saat uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi 1 DPR RI selama 30 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab dari masing-masing fraksi. Insya Allah dalam satu sesi ini selesai, sehingga setelah break langsung rapat untuk diambil keputusan. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik langkah Presiden Joko Widodo yang memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Jokowi dinilai tak serius menggarap isu-isu pelanggaran HAM sebab nama Andika sempat muncul dalam kasus pembunuhan tokoh Papua. Pemberitaan yang mengaitkan nama Andika Prakasa dalam kasus pembunuhan tokoh Papua ditanggapi secara serius. Koalisi Masyarakat Sipil tolak Andika jadi Panglima TNI. Punya jejak gelap dugaan pelanggaran HAM. Keputusan Presiden Joko Widodo memilih Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Andika Prakasa sebagai calon tunggal Panglima TNI menjadi kontroversi. Sedikitnya 14 lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak Andika sebagai Panglima TNI. Menanggapi hal tersebut, peneliti imparsial Hussein Ahmad menilai menunjukkan Andika bermasalah karena ia dinilai memiliki jejak gelap terkait dugaan pelanggaran HAM. Diketahui bahwa Andika pernah dihubungkan dengan pembunuhan tokoh Papua Teihio Elwes 2001 silam.
Pemberitaan yang mengaitkan nama Andika Perkasa dalam kasus pembunuhan tokoh Papua Teihio Helwas harus ditanggapi secara serius. Selanjutnya, Hussein juga menilai bahwa keputusan Jokowi memilih Andika mencerminkan sikap yang tak berkomitmen dengan penegakan HAM. Oleh karena itu, Hussein mendesak Komnas HAM menguji peran Andika dalam pembunuhan Teis Elwas. Selain itu, dikabarkan pula bahwa Hussein dan koalisi LSM juga menyoroti harta kekayaan Andika yang dinilai fantastik. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, kekayaan Andika mencapai 179,9 miliar. Sejumlah tanah Andika dalam bentuk hibah tanpa akta. Terlebih lagi, Jenderal Andika Perkasa disebut belum pernah melaporkan LHKPN sebelumnya, padahal kapasitas yang bersangkutan adalah pejabat tinggi negara, tutur Hussein. Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid menyoroti persoalan yuridis dalam menunjukkan Andika sebagai calon Panglima TNI. Usman menyebut pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara memerintahkan agar pertahanan negara harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis yang berbentuk kepulauan. Hal ini juga menjadi alasan bagi Presiden untuk merotasi Panglima TNI dari 3 mantra secara bergantian. Di sisi lain, kondisi Laut Cina Selatan yang memanas dalam beberapa waktu terakhir semestinya menjadi pertimbangan Jokowi. Calon Panglima TNI yang diajukan, kata Usman, semestinya memiliki cakrawala pengetahuan mengetahui pertahanan kelautan. Menurutnya, ketimbang Andika, Usman dan koalisi LSM lebih sepakat jika sosok yang menjadi Panglima adalah staf Angkatan Laut KSAL Laksamana Yugo Margono. Semestinya Presiden mengangkat Kepala Staf Angkatan Laut sebagai pejabat Panglima TNI yang baru. Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa Presiden Jokowi mengusulkan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI ke DPR pada Rabu 3 November 2021. Jokowi telah menyurati DPR untuk meminta persetujuan atas penunjukan itu.